Shalom dan selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita selalu ya adik-adik. Kembali bertemu bersama Kak Rini untuk melanjutkan ibadah online sekolah minggu kita pada hari ini. Dan untuk memulai ibadah online sekolah minggu kita pada hari ini, kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik yang akan Kak Rini pimpin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan di pagi hari yang indah ini. Tuhan Yesus, kami boleh merasakan nafas kehidupan. Segala aktivitas bisa kembali kami kerjakan. Itu semua karena berkat dan penyertaan-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur dan bersukacita Tuhan. Kami kembali dipertemukan secara online di dalam ibadah virtual ini Tuhan. Berkati ibadah online kami ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Tuh bungkus adik-adik kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu, agar hati dan pikiran adik-adik kami benar-benar tertuju di dalam ibadah ini, dan kuasailah lingkungan sekitar adik-adik kami agar tidak mengganggu konsentrasinya dalam bersekolah minggu. Berkati juga hamba-Mu ini Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuntun hamba-Mu Tuhan agar hamba mampu menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Berkata-katalah Tuhan melalui hamba-Mu ini. Tuhan Yesus, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati juga adik-adik kami Tuhan, apapun yang menjadi kendalanya Tuhan, juga Engkau pelihara hidupnya agar di minggu kedepannya juga dapat melaksanakan ibadah di rumah masing-masing ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terpuji dan termuliakan nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Baiklah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini diambil dari Yunus 3. Dengan tema hari ini adalah hati yang terbuka. Melalui tema hari ini kita dapat belajar adik-adik bahwa adik-adik mau bersedia membuka hati dan pikiran secara tulus untuk menerima segala teguran dan nasihat, serta mau memperbaiki diri kita menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Dan Kak Rini akan menampilkan sebuah video yang berkaitan dengan firman Tuhan hari ini dari Yunus 3. Dan kiranya adik-adik dapat memahami video ini dengan baik dan sesama. Kak Rini akan tampilkan video berikut ini. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa. Dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu, atas perintah raja dan pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe, demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak,
berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Dan itulah video renungan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Yunus 3, adik-adik. Dari cerita tersebut kita dapat paham dan mengerti, ternyata awalnya Yunus memang tidak tulus, bahkan tidak mau untuk memperingati orang Niniwe, adik-adik. Namun Tuhan tetap mengkehendaki supaya Yunus memperingati orang Niniwe agar bertobat dan kembali percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan juga mengasihi orang Niniwe, adik-adik. Tuhan mau supaya orang Niniwe tetap percaya kepada Tuhan dan kembali bertobat, adik-adik. Ternyata peringatan Tuhan melalui Yunus disambut dengan hati yang terbuka dan pikiran yang ikhlas oleh raja dan rakyat Niniwe, adik-adik, sehingga mereka diselamatkan oleh Tuhan. Begitupun juga kita, adik-adik, kiranya hati kita terbuka dan mau menerima segala teguran dan nasihat dari orang lain, karena kita yakin dan percaya itu memiliki tujuan yang baik kepada kita. Dan ketika kita menerima teguran dan nasihat dari orang lain, bisa dari teman, bisa dari kakak, abang, bahkan orang tua kita atau orang di sekitar kita yang dipakai Tuhan untuk menegur dan menasihati kita, karena itu memiliki tujuan yang baik kepada kita. Dan kiranya ketika kita diberikan teguran, kita menerima dengan hati yang terbuka, pikiran yang terbuka untuk mau memperbaiki diri kita ke depannya, agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkelakuan baik, adik-adik. Memang adik-adik, tidak semua orang dapat menerima segala teguran itu dengan hati yang terbuka. Seringkali ketika kita ditegur, mendapat nasihat dari orang lain, kita berdalih untuk membenarkan diri kita, bahkan sering sekali menyalahkan orang lain, adik-adik. Tetapi marilah kita menjadi orang yang rendah hati, yang lemah lembut, mau membuka segala hati dan pikiran untuk menerima segala teguran yang kita dapatkan, adik-adik. Mari kita belajar bertanggung jawab untuk menerima segala teguran, untuk perbaikan diri kita ke depannya, agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkelakuan, yang berbuat baik. Marilah kita belajar menerima teguran itu dengan hati dan pikiran yang terbuka, adik-adik. Itulah yang terjadi pada Niniwe, adik-adik. Ketika Tuhan mengutus Yunus untuk mengingatkan orang-orang Niniwe supaya bertobat. Dan ternyata peringatan Tuhan itu disambut baik oleh masyarakat Niniwe dan raja dengan hati yang terbuka, sehingga Tuhan menyelamatkan mereka. Mari adik-adik, kita membuka hati dan pikiran kita menerima segala teguran dengan rendah hati dan siap memperbaiki diri ke depannya dengan menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan penuh kasih. Amin. Baiklah adik-adik, untuk merespon firman Tuhan hari ini, kita akan menyanyikan satu lagu dengan judul Ku Kasihi Kau Dengan Kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama-sama ya adik-adik. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan.
Baiklah adik-adik kakak semuanya, tiba saatnya kita mengakhiri ibadah online sekolah minggu kita pada hari ini. Dan untuk menutup ibadah online kita pada hari ini, mari kembali kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Mari bersama-sama kita berdoa yang akan Kak Rini pimpin. Kita berdoa. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan. Kami telah selesai mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hari ini kami dapat belajar bagaimana kami harus membuka hati dan pikiran kami untuk menerima segala teguran dan nasihat. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap teguran itu Tuhan akan memiliki tujuan yang baik agar kami dapat memperbaiki diri kami ke depannya, agar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang penuh kasih dan taat. Tuhan, pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu di tengah kehidupan kami, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk adik-adik kami pada masa sekolahnya. Kau berkati masa sekolah adik-adik kami dari tingkat terendah hingga teratas. Tuhan pelihara kehidupannya Tuhan. Berikanlah adik-adik kami kepintaran dan roh tanggung takut akan Tuhan. Dan berikan dia tanggung jawab sebagai anak-anak sekolah yang dapat menyelesaikan setiap tugasnya Tuhan Yesus. Pimpin adik-adik kami Tuhan agar menyelesaikan setiap persekolahan dengan baik dan benar. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk kesehatan adik-adik kami beserta keluarganya Tuhan. Berkati kesehatan adik kami, Engkau jauhkan adik-adik kami dan keluarganya dari segala paparan virus corona ya Tuhan Yesus. Engkau yang pelihara kesehatan adik-adik kami beserta keluarganya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga berkati adik-adik kami Tuhan yang sedang mengalami sakit pada hari ini. Engkau yang menyembuhkan segala penyakitnya Tuhan, agar adik-adik kami yang sakit dapat kembali beraktivitas seperti semula Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan usia yang Tuhan berikan kepada adik-adik kami. Engkau yang berkati pertambahan usianya Tuhan agar dia menjadi anak-anak yang berbakti kepada Tuhan dan berbakti kepada orang tua. Berkatilah apa yang menjadi segala cita-cita dan harapan adik-adik kami. Tuhan Yesus juga berkati kami para guru sekolah minggunya Tuhan. Berikanlah kami kesetiaan dan ketaatan serta keteguhan hati dalam melayani Tuhan. Berikanlah kami roh tanggung jawab untuk sebagai memimpin adik-adik kami Tuhan dan bertanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Mampukan kami para guru sekolah minggu ini ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan aktivitas kami selanjutnya. Engkau yang berkati segala aktivitas kami Tuhan Yesus. Tuntunlah kami selanjutnya Tuhan, Engkau yang pelihara. Berkati juga Tuhan kami di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, inilah kami Tuhan yang tak luput dari segala dosa. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami agar kami layak di hadapan-Mu. Terpuji dan termulialah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang masa. Dan kami akan sempurnakan doa ini melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid-Mu, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita nyanyikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Baiklah adik-adik, terima kasih untuk adik-adik yang telah mengikuti ibadah online sekolah minggu kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.